Halo teman-teman, selamat datang di Bansos, Bahan Analisis Sosiologi. Sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah penasaran? Kenapa sih di zaman ini banyak banget orang-orang yang berisik? Yap, betul, berisik. Berisik yang saya maksud ialah orang-orang yang berani mengungkapkan pendapatnya, berani mengungkapkan apa yang mereka anggap benar. Entah itu isu yang serius ataupun isu yang sederhana. Isu serius seperti Black Lives Matter, hak hidup LGBT, ataupun kebebasan berpendapat di sosial media. Atau hanya sekedar isu sederhana seperti rekomendasi laptop, review makanan, atau orang-orang yang secara iseng ngevideoin kejadian dekat rumahnya yang kita rasa kayaknya nggak perlu deh kita ketahui hal itu. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa sih hal itu bisa terjadi dan bagaimana hal itu terjadi serta bagaimana sosiologi memandang hal itu, maka teman-teman berada di video yang tepat. Sebelum lebih jauh, perkenalkan, nama saya Faiz Alhaq, mahasiswa Sosiologi UIN Bandung semester 4 yang saat ini menjadi host dari Bahan Analisis Sosiologi atau Bansos. Oh my god! Wow! Keberisikan yang tadi saya ceritakan ialah suatu bentuk di mana individu-individu dalam masyarakat berusaha berpartisipasi untuk membentuk masyarakat yang mereka harapkan. Kabar baiknya, partisipasi tersebut sudah menjadi budaya di masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah terjamah oleh teknologi. Fenomena ini dikenal dengan istilah participatory culture, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya budaya partisipasi. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan sosiologi asal Amerika Serikat, Henry Jenskin. Dia adalah orang yang berfokus meneliti media dan juga budaya partisipasi ini selama bertahun-tahun. Dia menjelaskan bahwasannya budaya partisipasi atau participatory culture ialah kondisi di mana masyarakat dewasa ini telah mampu dan mau berpartisipasi untuk menyampaikan informasi melalui media yang mereka miliki. Tapi perlu diketahui, tidak semua individu dalam masyarakat harus berpartisipasi. Tapi ketika dia ingin berpartisipasi, dia bisa melakukannya dengan bebas karena ada dukungan teknologi. Teman-teman bayangkan, dahulu informasi hanya datang dari satu arah, dari media mainstream ke masyarakat, dari TV, majalah, radio ke masyarakat, di mana masyarakat hanya berposisi sebagai konsumen. Tapi itu semua berubah setelah adanya penemuan internet. Internet memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memproduksi ataupun menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang mereka miliki. Maka dari itu, saat ini arus informasi tidak hanya datang dari satu arah, tapi dua arah. Dari media mainstream ke masyarakat atau dari masyarakat ke media mainstream. Lalu apa sih yang melatar belakangi lahirnya budaya partisipasi ini? While sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan lahirnya budaya partisipasi ini, tapi kita bisa menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, lahirnya internet, dan yang kedua, adopsi massal sosial media. Lahirnya internet akan menjadi cikal bakal lahirnya platform-platform yang memfasilitasi individu di masyarakat untuk memproduksi atau menyebarluaskan informasi yang mereka dapat. Selanjutnya, adopsi massal sosial media. Adopsi massal sosial media ini berperan sebagai hal yang menyebarluaskan budaya partisipasi ini. Di dunia sendiri, pengguna sosial media di dunia sendiri menurut data dari statistika terus meningkat secara konsisten dari tahun 2017 hingga sekarang. Bahkan akan terus diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2027. Di Indonesia sendiri, pengguna internet mencapai 212,9 juta, sedangkan pengguna sosial media di Indonesia mencapai 167,0 juta jiwa. Itu data dari
data Reportal, di mana itu setara dengan 60% total penduduk di Indonesia pada tahun 2023. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya itu data penggunanya saja. Tapi bayangkan kalau sebagian kecil dari total data pengguna tersebut ialah pengguna aktif yang dimana dia menyebarkan, memproduksi, seberapa banyak masyarakat Indonesia yang telah masuk ke budaya partisipasi ini. Hal itu menunjukkan bahwasannya participatory culture sudah sampai di Indonesia. Lalu bagaimana participatory culture bekerja? Sederhananya seperti ini. Internet sudah menyediakan platform-platform yang memfasilitasi masyarakat untuk memproduksi informasi yang sudah saya bilang sebelumnya, seperti adanya YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain, serta blogspot di mana masyarakat bisa menulis dan menyebarluaskan ide mereka. Nah, semakin banyak, semakin mudah informasi itu diproduksi, maka semakin mudah informasi itu disebar. Dan ketika semakin mudah informasi itu disebar, maka akan semakin banyak individu yang menerima informasi tersebut. Ketika individu sudah menerima informasi tersebut, besar kemungkinan mereka akan terinspirasi untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan informasi. Seperti orang yang berinspirasi untuk membuat konten ataupun segala macam, mereka akan tergeret ke budaya partisipasi, dan begitulah budaya partisipasi bekerja. Lebih jauh lagi, Genskin menjelaskan ada 5 hal yang bisa kita gunakan sebagai ciri-ciri di mana budaya partisipasi itu telah sampai ke suatu masyarakat. Yang pertama, hambatan dalam menyampaikan apa yang kita rasakan atau menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan orang lain itu cenderung rendah. Maksudnya apa? Hambatan-hambatan tersebut sudah hilang karena kita sudah dimudahkan dalam menyampaikan apa yang kita rasakan melalui sosial media ataupun gadget yang kita miliki. Yang kedua yaitu dukungan masyarakat untuk menciptakan dan juga berbagi kreasi yang telah diciptakan. Nah, di masyarakat dewasa ini dukungan untuk menyampaikan informasi, menyebarkan informasi selagi dianggap benar itu sangatlah tinggi. Jadi ketika kawan-kawan menyampaikan informasi yang betul dan juga harus diketahui oleh orang banyak, maka secara otomatis masyarakat di sekitar teman-teman akan mendukungnya. Lalu yang ketiga, timbulnya semacam bimbingan informal di mana orang yang ahli dalam suatu hal itu mengajarkan orang yang pemula. Maksudnya gimana? Internet ini memudahkan kita untuk menyebarkan ilmu yang kita tahu. Jadi setiap orang bisa menjadi guru bagi orang lain, atau sebaliknya setiap orang bisa belajar dari orang lain. Contohnya seperti Jerome Pauline, dia bukan guru, dia nggak punya kelas dalam berbentuk ruangan di mana murid-muridnya duduk di kursi, belajar di meja, tapi dia bisa mengajarkan orang lain tanpa memandang batas geografis, tetap di mana dia tinggal, berasal dari mana dia, dan juga kelas sosial si orang tersebut. Hal itu menunjukkan bahwasannya setiap orang bisa berpartisipasi. Dan yang keempat adalah setiap individu di masyarakat merasa pendapatnya penting. Nah, bagaimana? Jadi individu-individu di masyarakat merasa pendapatnya mampu mengubah suatu kondisi. Misal ketika ada seseorang di Instagram yang dengan lantang mengatakan Free Palestine. Kenapa dia berani mengatakan tersebut? Karena dia yakin dengan dia mengucapkan hal itu bisa memberikan tekanan kepada pemerintah ataupun menggerakkan masyarakat lainnya untuk sama-sama membela Palestina. Dengan begitu, dia yakin bahwa pendapatnya perlu untuk disampaikan. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah setiap orang merasa memiliki level di koneksi sosial yang mereka miliki. Maka tak heran jika mereka peduli dengan gambaran orang lain terhadap diri mereka berdasarkan apa yang mereka tunjukkan. Ini hampir mirip konsepnya dengan personal branding di sosial media. Kita membranding diri kita supaya orang lain beranggapan sesuai dengan yang kita inginkan. Misal, Faiz ingin dikenal sebagai orang yang ahli berdebat atau ahli berargumen, maka Faiz akan
men-share atau mengupload video Faiz ketika ikut lomba debat, video atau foto Faiz ketika berdiskusi, dengan harapan orang lain beranggapan bahwasannya Faiz adalah ahli argumentasi. Nah, itu dia materi mengenai budaya partisipasi, dan juga perlu diingat, apakah teman-teman sudah mengadopsi budaya ini? Silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.